Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafsah Alia Jihad dengan NIM A2102000036. Di sini saya akan mempresentasikan modul ajar yang telah saya buat, yaitu modul ajar akuntansi perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Modul ajar merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Modul ajar disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik, mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis perkembangan jangka panjang. Guru perlu memahami konsep mengenai modul ajar agar proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Komponen modul ajar terdiri dari 3 bab, yaitu informasi umum atau informasi dari modul ajar, kompetensi inti, dan lampiran. Dalam bab informasi umum atau informasi modul ajar terdiri dari 6 subbab, yaitu identitas modul, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, dan model pembelajaran. Kompetensi inti terdiri dari 8 subbab, yaitu tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, assessment, pengayaan dan remedial, refleksi peserta didik dan guru. Dalam bab lampiran terdiri dari 4 subbab, yaitu lembar kerja peserta didik, bahan bacaan guru dan peserta didik, glosarium, dan daftar pustaka. Pertama, bab informasi umum atau informasi dari modul ajar. Subbab identitas modul. Informasi tentang modul ajar yang dikembangkan terdiri dari 1. Nama penyusun, institusi, dan tahun disusunnya modul ajar. Yang kedua, jenjang sekolah, SMK atau MAK. Yang ketiga, kelas. Yang keempat, alokasi waktu. Dalam modul ajar yang saya buat, nama penyusun Hafsah Alia Jihad, jenjang sekolah SMK Negeri 1 Sragen, kelas 12, dan alokasi waktu 200 menit. Subbab kompetensi awal. Kompetensi awal adalah pengetahuan dan atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Kompetensi awal merupakan ukuran seberapa dalam modul ajar dirancang. Dalam modul ajar yang saya buat, peserta didik mampu melakukan pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum atau jurnal khusus, pencatatan ke dalam buku pembantu piutang, kartu utang, dan kartu persediaan barang dagang, posting jurnal umum atau khusus ke dalam buku besar, penyusunan neraca saldo, analisis transaksi penyesuaian, posting jurnal penyesuaian ke dalam buku besar, neraca lajur atau worksheet, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas atau perubahan modal, laporan posisi keuangan atau neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, jurnal penutup, posting jurnal penutup ke dalam buku besar, serta neraca saldo setelah penutupan. Khusus untuk perusahaan manufaktur, ditambah materi tentang harga pokok pesanan dan harga pokok proses. Subbab profil pelajar Pancasila merupakan tujuan akhir dari suatu kegiatan pembelajaran yang berkaitan erat dengan pembentukan karakter peserta didik. Profil pelajar Pancasila dapat tercermin dalam konten dan atau metode pembelajaran. Di dalam modul pembelajaran, profil pelajar Pancasila tidak perlu mencantumkan seluruhnya, namun dapat memilih profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan kegiatan pembelajaran dalam modul ajar. Dalam modul ajar yang saya buat, profil pelajar Pancasila yaitu
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bergotong royong, berkebinekaan global, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Subbab sarana dan prasarana merupakan fasilitas dan bahan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Sarana merujuk pada alat dan bahan yang digunakan, sementara prasarana di dalamnya termasuk materi dan sumber bahan ajar lain yang relevan dan digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Dalam modul ajar yang saya buat, sarana yang dibutuhkan yaitu whiteboard, spidol, penghapus papan tulis, LCD, dan proyektor. Prasarana yang dibutuhkan yaitu modul ajar akuntansi jasa dagang dan manufaktur, buku referensi lain, dan internet. Subbab target peserta didik. Target peserta didik yang ada dalam modul ajar yang saya buat yaitu peserta didik reguler atau tipikal, yaitu peserta didik yang umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Subbab model pembelajaran. Model pembelajaran dalam modul ajar yang saya buat yaitu dengan model pembelajaran problem based learning, yaitu pembelajaran yang menghadapkan siswa pada masalah dunia nyata atau real world. Untuk memulai pembelajaran, masalah diberikan kepada siswa sebelum siswa mempelajari konsep atau materi yang berkenaan dengan masalah yang harus dipecahkan. Dengan demikian, untuk menyelesaikan masalah tersebut, siswa akan mengetahui bahwa mereka membutuhkan pengetahuan baru yang harus dipelajari untuk memecahkan masalah yang diberikan. Metode untuk mendukung model pembelajaran ini yaitu dengan tanya jawab, diskusi, praktek, dan penugasan. Bab kompetensi inti. Subbab tujuan pembelajaran. Dalam modul ajar yang saya buat, tujuan pembelajaran dari elemen akuntansi, perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Dengan capaian pembelajaran, pada akhir fase F, peserta didik mampu menganalisis dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan atau entitas, wajib pajak, orang pribadi, dan badan, baik PKP maupun non-PKP. Peserta didik juga dapat menerapkan proses pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum atau khusus, menerapkan pencatatan transaksi ke dalam buku pembantu kartu piutang, kartu utang, dan kartu persediaan barang dagang. Selain itu, peserta didik mampu menerapkan posting jurnal umum atau khusus ke dalam buku besar, menyusun neraca saldo, menganalisis transaksi penyesuaian, menerapkan posting jurnal penyesuaian ke dalam buku besar, dan menyusun neraca lajur atau worksheet. Peserta didik dapat menyusun laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas atau perubahan modal, laporan posisi keuangan atau neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Peserta didik mampu menyusun jurnal penutup, menerapkan posting jurnal penutup ke dalam buku besar, serta menyusun neraca saldo setelah penutupan. Subbab pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna adalah informasi tentang manfaat yang akan peserta didik peroleh setelah mengikuti proses pembelajaran. Manfaat tersebut nantinya dapat peserta didik terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman bermakna dalam modul ajar yang saya buat yaitu peserta didik dapat menganalisis dokumen sumber dan dokumen pendukung. Peserta didik dapat menerapkan praktek-praktek pencatatan transaksi ke dalam jurnal. Peserta didik dapat menerapkan praktek posting jurnal. Peserta didik dapat menyusun laporan akuntansi atau laporan keuangan. Subbab pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik dibuat oleh guru untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis dalam diri peserta didik. Pertanyaan pemantik memandu siswa untuk memperoleh pemahaman bermakna sesuai dengan tujuan pembelajaran. Pertanyaan pemantik dalam modul ajar yang saya buat yaitu: apa tujuan dari pencatatan akuntansi? Apa peran dokumen sumber dan penerapan pencatatan akuntansi?
Bab persiapan pembelajaran. Persiapan pembelajaran terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan peserta didik sebelum mengikuti proses pembelajaran maupun sebelum mempelajari suatu topik pembelajaran pada modul. Dalam persiapan pembelajaran modul ajar yang saya buat, jika peserta didik sebelum mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat mempelajari materi yang diberikan sebelumnya. Dan jika peserta didik sebelum mempelajari suatu topik, peserta didik dapat mencari referensi materi di internet. Subbab kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dalam modul ajar yang saya buat memiliki jumlah alokasi waktu yaitu 200 menit, yang terdiri dari kegiatan pendahuluan 15 menit, kegiatan inti 180 menit, dan kegiatan penutup 5 menit. Dalam kegiatan pendahuluan 15 menit terdiri dari guru membuka kegiatan pembelajaran, pembiasaan berdoa sebelum memulai kegiatan pembelajaran, melakukan pembiasaan mengecek kerapian dan kebersihan kelas agar kegiatan pembelajaran dapat dilaksanakan dengan nyaman. Guru melakukan presensi, guru menyampaikan materi pembelajaran dan tujuan pembelajaran, guru melakukan pretest materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Dalam kegiatan inti yaitu 180 menit terdiri dari guru melakukan pembentukan kelompok belajar peserta didik. Peserta didik mengamati video yang ditampilkan oleh guru. Peserta didik mengidentifikasi masalah yang ada dalam video yang ditayangkan. Peserta didik melakukan diskusi untuk menetapkan masalah yang ada di video. Peserta didik melakukan kolaborasi mengembangkan solusi dalam kegiatan diskusi dan dibantu oleh guru. Peserta didik melakukan presentasi untuk menjelaskan dan memaparkan hasil diskusi. Guru dan peserta didik melihat ulang dan mengevaluasi presentasi yang disampaikan. Menerapkan kesimpulan atau menetapkan kesimpulan dari materi pembelajaran yang dipelajari. Post-test materi pembelajaran yang dipelajari. Untuk kegiatan penutup selama 5 menit terdiri dari guru menyampaikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya atau pertemuan berikutnya. Pembiasaan berdoa setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran, guru menutup kegiatan pembelajaran. Subbab assessment. Assessment dilakukan dalam kegiatan sebelum pembelajaran, selama proses pembelajaran, dan akhir proses pembelajaran. Dalam modul ajar yang saya buat, asesmen pada sebelum pembelajaran yaitu guru melakukan pretest untuk menilai keaktifan dan tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Dalam kegiatan asesmen selama proses pembelajaran, guru menilai kolaborasi dan keaktifan peserta didik saat melakukan diskusi. Guru menilai hasil diskusi dari materi yang dipresentasikan. Guru menilai tingkat pemahaman peserta didik pada saat evaluasi hasil presentasi dan penetapan kesimpulan. Pada kegiatan akhir proses pembelajaran, asesmen yang dilakukan yaitu guru melakukan post-test untuk menilai tingkat pemahaman dan keaktifan peserta didik. Subbab pengayaan dan remedial. Pengayaan adalah kegiatan pembelajaran yang diberikan pada peserta didik dengan capaian tinggi agar mereka dapat mengembangkan potensi secara optimal. Sedangkan remedial diberikan kepada peserta didik yang membutuhkan bimbingan untuk memahami materi atau pembelajaran mengulang. Saat merancang kegiatan pengayaan perlu diperhatikan mengenai diferensiasi, contohnya lembar belajar atau kegiatan yang berbeda dengan kelas. Dalam modul ajar yang saya buat, pengayaan dan remedial. Pengayaan berupa penyelesaian kasus transaksi dalam sebuah perusahaan, sedangkan remedial yaitu berupa soal uraian. Subbab refleksi peserta didik dan guru. Dalam modul ajar yang saya buat, refleksi peserta didik yaitu meminta tanggapan dari peserta didik. Sedangkan refleksi guru meminta kritik dan saran dari peserta didik. Bab lampiran.
Bab lembar kerja peserta didik. Lembar kerja siswa ini ditujukan untuk peserta didik, bukan guru, dan dapat diperbanyak sesuai kebutuhan untuk diberikan kepada peserta didik termasuk peserta didik non-reguler. Dalam modul ajar yang saya buat, lembar kerja peserta didik berisikan identitas modul, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan petunjuk kerja. Subbab bahan bacaan guru dan peserta didik. Bahan bacaan guru dan peserta didik digunakan sebagai pemantik sebelum kegiatan dimulai atau untuk pemerdalam pemahaman materi pada saat atau akhir kegiatan pembelajaran. Dalam modul ajar yang saya buat, bahan bacaan guru dan peserta didik sesuai dengan capaian pembelajaran, yaitu mengenai jenis-jenis perusahaan dan pengertiannya, dan siklus-siklus akuntansi serta penjelasannya. Glosarium merupakan kumpulan istilah-istilah dalam suatu bidang secara alfabetikal yang dilengkapi dengan definisi dan artinya. Glosarium diperlukan untuk kata atau istilah yang memerlukan penjelasan lebih mendalam. Dalam modul ajar yang saya buat ada 3 glosarium yang saya jelaskan, yaitu pengertian dari akuntansi, pengertian dari siklus, dan pengertian dari perusahaan. Subbab daftar pustaka. Daftar pustaka adalah sumber-sumber referensi yang digunakan dalam pengembangan modul ajar. Dalam modul ajar yang saya buat, berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian presentasi dari saya mengenai modul ajar yang saya buat, yaitu modul ajar akuntansi perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.